Eh, Topiknya sekarang itu tentang ini ya, light interference and diffractions. Ini ya, cahaya, interferensi, dan difraksi. Nah, ini ya, ketiganya ini adalah fenomena cahaya di sebuah gelombang ya. Langsung masuk ke masalah interferensi dan difraksi sebenarnya. Itu ya, kalau misalkan kita latihan soal itu. Oke, nah itu babnya masuk ke bab yang terakhir ya. Yang terakhir itu sebenarnya geometric optics ya, di silabusnya itu. Tapi nggak masalah. Oke, nah ini. Oke, nah jadi yang perlu kita ketahui bahwa di sini kita bahas suatu cahaya ya yang berperilaku sebagai gelombang ya. Nah, di sini deh. Nah, oke. Nah, teori yang membahas tentang cahaya berperilaku sebagai gelombang itu dibahas oleh suatu fisikawan ya yang bernama Huygens ya. Huygens pada tahun 1678. Dia dari Dutch ya. Itu dari Dutch. Oke. Nah, apa kata Huygens? Nah, Huygens itu mengatakan bahwa gini, iya, seluruh titik ya. Nah, di muka gelombang ya, ini tuh ya, ya. Nah, jadi gelombang itu punya titik-titik D. Nah, punya titik-titik. Nah, lalu dari titik-titik itu dia mengindikasikan apa? Nah, itu pertanyaannya. Nah, seluruh titik di muka gelombang. Nah, oke. Nah, terus nanti gelombang-gelombang itu dapat menyatu satu sama lain. Nah, gitu ya. Dalam ini, seluruh titik di muka gelombang, ya, sebagai sumber titik ya. Nah, sumber titik. Sumber titik boleh kamu artikan sebagai sumber cahaya. Sumber cahaya itu berasal. Nah, ya. Ini sumber titik dari gelombang gelombang kecil. Nah, ya, itu sekunder berbentuk bola. Nah, nanti aku perjelas ya. Ini ada versi Inggrisnya sebenarnya. Nah, statementnya Huygens ini. Gitu. Oke. Nah, ini ya. Nah, yang namanya gelombang itu pasti berjalan ya. Artinya setelah waktu T ya, nah itu posisi baru dari ini ya, muka gelombang, wavefront ya, itu adalah permukaan yang menyinggung ya, gelombang sekunder tersebut. Ya, gelombang sekunder itu gelombang kedua. Ya, gelombang sekunder tersebut. Nah ini. Nah ini. Oke. Nah, kita gambarkan ya bagaimana eh, prinsipnya ya. Nah, oke. Jadi, kalau kita punya gelombang muka di sini ya, misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini ya, gelombang muka. Nah, dari gelombang muka ini terdapat titik-titik. Ya. Nah, sumber titik. Nah, sumber titik itu bisa kamu artikan sebagai cahaya yang lewat. Ya, cahayanya lewat sini. Nah, ini cahayanya lewat sini, deh. Nah, ini cahayanya masuk, gitu ya. Nah, ini. Maka cahaya ini pasti berbentuk gini kan, ya setidaknya ya. Nah, cahayanya masuk sini. Nah, gelombang yang pertama, lalu gelombang yang kedua, ini ya.
Nah, ini kan sebuah titik. Maksudnya ini sebuah titik ini ya. Nah, gelombang ketiga, nah, gini ya. Gelombang keempat, nah ini. Gelombang kelima, dan seterusnya. Tentu saja gelombangnya nggak cuma lima ya, dan gelombangnya ada banyak. Sebagai sebuah titik. Nah, sebuah titik itu gampangannya sebagai tempat cahaya yang masuk lewat celah-celah sempit itu. Nah, dianggap sebagai sumber titik. Sumber cahaya itu berasal dari gelombang-gelombang kecil sekunder berbentuk bola. Nah, ini bola ya. Ini. Setelah waktu T, posisi baru dari gelombang, muka gelombang, ya posisi baru merupakan permukaan yang menyinggung gelombang tersebut. Itu ya. Nah, posisi barunya itu di sini, Dik. Nah, ini ya, tak gambarkan. Nah, ini posisi barunya. Oke. Nah, sebentar. Ini ya, posisi barunya biar kita jelas ya. Ini. Nah, posisi barunya itu di sini. Nah, pas di ujung-ujungnya dari gelombang yang lama. Gitu. Ini ya. Nah, ini adalah posisi baru. Nah, kenapa ada posisi baru? Ya karena cahaya itu bergerak di posisi lama ke posisi baru. Berarti ya. Nah, dari sini. Nah, ini. Ujung-ujungnya di sini. Nah, gitu deh. Itu kata Huygens. Nah, ini ya. Oke. Nah, atau gampangnya gini. Kalau mungkin kita bisa pahami ya. Eh, sama analoginya. Misalnya kita punya batu kecil ya. Batu kecilnya itu dijatuhkan di sungai. Nah, kalau batu dijatuhkan tuh apa yang terjadi? Batunya kan membentuk riak-riak gelombang gini ya. Nah, batunya kan gini ya. Gini ya. Batunya kan membentuk lingkaran-lingkaran dan seterusnya ya. Nah, nah masing-masing membuat lingkaran. Nah, tapi nanti pasti lingkaran ini akan membentuk lingkaran baru di sekitarnya. Nah, itu kata prinsip Huygens gitu ya. Nah, seperti itu deh. Tuh. Nah, nanti ini prinsip ini kita bisa menjelaskan tentang fenomena-fenomena cahaya yang lain ya, baik itu interferensi maupun difraksi seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan ini nanti gelombangnya itu ini sebagai source cahaya, titiknya tadi itu. Nah, cahayanya itu kan bergerak ya. Uh, entah ke sana, entah ke sana, entah ke sana, dan masih banyak lagi. Nah, ini. Nah, ini membentuk muka-muka gelombang. Nah, gelombang yang lama, gelombang yang baru. Ya, semakin lama, semakin besar. Uh, seperti itu, Dek. Itu ya. Oke. Nah, nanti kalau kita bicara ini ya, bicara gelombang ini, nanti kita bisa bahas suatu fenomena ya. Nah, tentang refraksi ya, pembiasan. Nah, ini. Oke ya. Ini yang pertama, sebentar. Ini tak buat subbab dulu ya. Ini. Yang pertama, di sini, cahaya sebagai gelombang ya. Nah, ini. Oke. Nah, yang kedua, bisa kita bahas ini deh, tentang fenomena refraksi ya. Refraksi itu pembiasan ya. Nah, ini. Refraksi itu artinya adalah pembiasan. Nah, ini. Pernah kan kamu melihat sebuah pensil, kalau dimasukin ke gelas yang berisi air, pensilnya akan bengkok kan? Nah, itu namanya fenomena refraksi. Nah, seperti itu deh. Gitu ya. Nah, jadi yang namanya refraksi itu bagaimana kita menggambarkan suatu cahaya yang melewati dua medium yang berbeda. Nah, ini ya. Nah, pertama, cahayanya datang lurus ke sini. Seret. Itu ya. Oke. Ini. Oke, sebentar. Sebentar.
ini ya, cahayanya datang. Nah, ini ya. Nah, cahaya yang datang dari sini, gini deh. Pasti dia membentuk sudut gini ya, sudutnya theta satu gitu katakanlah ya. Nah, terus apa yang terjadi ketika cahaya itu datang? Pasti dia akan dibelokkan kan. Nah, cahaya cahaya ini pasti membawa panjang gelombang ya. Panjang gelombangnya let's say lambda satu. Nah, dia lambda satu gitu deh. Nah, ini cahayanya datang dari atas. Dari atas ini sebut saja medium satu, medium itu n satu ya. Terus datang ke medium dua, n dua ya. N satu itu medium satu. Nah, n dua itu apa? Medium dua ya. Nah, yang namanya cahaya itu pasti bisa dibiaskan tuh syaratnya apa? Dia mediumnya datang dari medium yang kurang rapat, ya ini kurang rapat ke medium N2 yang lebih rapat. Jadi ini kerapatannya N2 itu lebih besar dibandingkan N1. Jadi ya lebih rapat gitu deh. Nah, itu ya. Oke. Nah, yang namanya cahaya itu pasti bergerak juga dong, punya kecepatan ya, kecepatannya V1. Nah, seperti itu deh. Nah, terus nanti dia itu ketika dia eh, bergerak itu pasti dia akan dibelokkan ya. Nah ini dibelokkan ya Pak. Paling dibelokkan ke sini ya. Nah seperti itu deh. Nah dengan sudut berapa? Sudutnya theta 2. Maka nanti apa yang terjadi? Panjang gelombangnya berubah jadi lambda 2, kecepatannya berubah jadi V2 gitu ya. Nah seperti itu deh. Oke. Nah terus apa yang terjadi di sini? Nah di sini ya. Oke. Nah kemudian nanti kita bisa bisa turunkan ya bagaimana eh, representasi dari hubungan dari sudutnya. Sudutnya bagaimana, bahkan indeks biasnya bagaimana. Nah, kayak gitu ya. Itu bisa dijabarkan nanti deh. Nah, gini ya. Oke, itu ya. Nah, nanti hubungannya sudah pasti tahu ya bahwa nanti ini hubungannya N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Ini tidak usah saya derive ya. Nanti kamu bisa derive sendiri. Yang penting itu adalah penggunaan perumusan yang nanti deh. Nah, ini ya. Ini hubungannya indeks bias sama kerapatannya. Ini deh. Oke. Nah, kemudian nanti kita harus tahu juga, nah hubungan sudutnya dengan yang lain itu, hubungannya dengan kecepatan bagaimana, hubungannya dengan panjang gelombang bagaimana. Nah, gampangnya gini aja, sin theta satu dibagi sin theta 2 nanti itu sama dengan perbandingan panjang gelombangnya dan perbandingan kecepatannya. Nah, dari sini nanti kita akan dapatkan ya, kecepatan cahaya itu berhubungan sama indeks biasnya, yaitu N sama dengan K per V. Iya, kalau kita hubungkan ya. Nah, cukup ini aja persamaan yang penting. Nah, ketika nanti Dek Feliza apal perumusan ini, kemudian tinggal cara makainya sekarang. Nah, ini ya. Kalau rumus doang, biasanya banyak orang yang hafal. Oke, coba kita kerjakan soal yang di situ ya. Soal, oke, homework one. Tuh, oke, itu ya. Sebentar, aku pindahkan dulu soalnya. Apa sudah dikerjakan ini? Belum ya?
sudah kita bahas yang lain aja, nggak apa-apa. Nggak, pindahkan dulu. Wait, sebentar ya. Oke, sebentar. Mana nih? Loh, kok hilang? Oh, ini. Kak, aku izin Ya, ke toilet dulu ya, Kak. apa? Izin ke toilet dulu. Oke, silakan, Dik.
Aku udah balik ya. Oke, iya, sip sip. Oke, nah ini ya di pembuat satu di sini kita punya ya, you find a key on the bottom of the pool ya, by shining a flashlight. The light shines on the key which is lying on the bottom of the pool, gitu ya. Jadi kita centerkan center kita ke kolam renang gitu ya. When the flashlight is 1,2 meter above the water surface. Nah, oke, jadi medium batasnya adalah air ya sekarang ya. Nah ini, nah di mana ini cahayanya lewat sini, ini ya. Dan yang diketahui adalah ini besarnya 1,2, tuh ya. Nih 1,2 meter ya. Dan ini ini ya panjangnya 1,5 meter. Hati-hati deh, ini sudutnya theta 1 ya. Nah, pasti punya sudut dia. Ini ya. Nah, tapi sorry, sudutnya itu hati-hati ya, jangan salah ya. Betul ya, sudutnya di situ ya. Nah, terhadap sumbu itu. Oke. Nah, ya sebentar. Sudutnya ini betul ya. Wait, wait. Theta satunya itu yang mana ini? Wait, wait, wait. Oke ya. Aku cek dulu. Oh iya, sudutnya itu kebalik ya. Harusnya ini ya sudutnya ya. Ini, sorry, sorry, sorry. Ini ya. Ini sudutnya theta satu gitu ya. Nah, terhadap garis normal ya. Tadi itu keliru. Tingkat tetanya tuh di sini. Nah, yang betul di sini. Oke, itu ya. Nah, terus ini dibiaskan kan? Nah, aduh, sorry. Dibiaskan atau dibelokkan ya. Nah, ke sini dia. Kalau kita lihat gambarnya, itu ya. Nah, semakin dekat ke garis normal. Ini deh. Ini besarnya berapa? Theta 2 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini sekarang kedalamannya 4 meter ya. Nah, ini deh. Nah, di Valisa buat ini, sini ke sini 4 meter. Ini 4 meter nih. Nah, pertanyaannya di sini, how far is the key from the edge of the pool? Nah, itu ya. Jadi dari ujung sini, dari ujungnya kolam renang ke sini itu seberapa jauh? Nah, gitu ya. Ini misalkan saja sini ke sini, misalkan saja X gitu ya. Nah, ini X, ini 1,5. Maka ini total panjangnya dari sini ke sini adalah 1,5 plus X ya, deh. Nah, gitu ya. Yang bisa kita tahu, di sini kita bisa buat segitiganya, deh. Ini ya. Ini kan bisa dibuat segitiga nih. Nah, ini ya. Seret. Gini ya. Dengan theta satunya di situ. Nah, kita ingat ya, aturan trigonometri ya. Theta satu. Nah, ini eh, ininya 1,2, ini 1,5. Nah, terus yang bawah ini juga sama. Nah, kita buat nih. Ini ya, yang ini ya. Ini sudutnya berapa, Dik? Ini theta 2. Nah, ini ya. Ini tingginya 4, alasnya ini X. Nggak tahu nih. Nah, makanya kita cari X-nya. Nah, sekarang kita lihat persamaannya, Dik. Nah, persamaannya itu apa?
N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 ya. Nah, ini. Oke. N1 itu berapa? N1 itu 1. Kenapa? Karena yang namanya sinar itu pasti datang dari udara kan ya. Nah, ini kan udara ini. Karena mediumnya datang dari udara, terus ke N2. N2-nya ini pool ya. Pool itu kan kalau renang pasti isinya air ya. Kalau air itu 4/3 deh. Nah, ini apalin ya. Nah, ini. Ini air. Itu ya. Maka di sini kita punya, itu ya, eh, N1-nya 1, N2-nya 4/3. Nah, sekarang cari sin theta 1-nya sama sin theta 2-nya. Nah, ini kan kalau kita buat sisi miringnya gini ya. Sisi miringnya Pitagoras ya. Ini dia. Maka ini 1,5 kuadrat tambahkan 1,2 kuadrat ya. Yang ini berapa nih, Dek? Yaitu 4 kuadrat tambahkan X kuadrat ya. Sehingga N1-nya itu 1, sin itu apa? Depan per miring ya. Depan sin itu depannya 1,5, miringnya itu ini. Itu ya. 1,5 dibagi dengan 1,5 kuadrat ya. Tambahkan 1,2 kuadrat ya. Nih, N2-nya 4/3, sin theta 2-nya depan per miring kan. Depannya X, miringnya miringnya 4 kuadrat plus X kuadrat. Nah, depannya X dibagi dengan ini ya, 4 kuadrat plus X kuadrat. Nah, ini ya, tuh. Oke, 1,5 kuadrat tambah 1,2 kuadrat. Berapa ini? Bentar ya, aku hitung dulu ya. Akar 3,69 ya. Angkanya jelek sekali. Akar 3,69 ya. Ini 4/3. Ini kalikan silang aja ya. 3 kali ini kali ini. Ya, kali aja lah. 4/3 X dibagi 4 kuadrat kan 16 ya. Ini. Itu ya. Jadi akar 3,69. 1,92 ya. 1,5 dikalikan 3 gini ya. Dibagi 4, 1,92 ya. Nah, ini. X per akar 16 ya. Plus X kuadrat. Nah, gitu ya. 1,5 kali 3, 4,5 ya. Kita bagi aja. 1,5 kali 3, bagi 4, bagi 1,92 ya. 0,22. Ini angkanya susah sekali. Ini X dibagi akar 16 plus X kuadrat ya. Nah, kita kuadratin aja untuk menghilangkan itu. Nah, ini ya. Maka ini kalau kita pangkatkan 2, nah hasilnya adalah ini ya. Ini hasilnya adalah 0,052 ya, Dek, ya. Ini X kuadrat dibagi akar, akarnya hilang. 16 plus X kuadrat. Nah, kalikan silang nih. 0,052 kali 16 plus X kuadrat ya. Sama dengan X kuadrat. Kalikan 16 ya. 0,836 tambahkan 0,052 X kuadrat deh. Nah, ini ya. Nggak ribet memang. Ini, perhatikan. Ini kan X kuadrat dikurangi gini ya. 0,836. Ini ya. Ini 1 dikurangi 0,836. Dapat deh. 0,164 X kuadrat ya. Maka X kuadratnya 0,836 dibagi 0,164 ya. Nah, berapa nih, Dek? Kita kalkulator dulu. 0,164. Maka X kuadratnya 5,097. Nah, kalau mau cari X-nya, tinggal diakarkan saja. Akar 5,097 ya. Nah, ini.
R tuh hasilnya adalah 2,2526 meter ya. Ya udah, maka maka jawabannya maka panjangnya itu jumlahkan aja 1,5 tambahkan X kan, di mana X-nya itu adalah 2,25 ya, 2,26 itu ya. Nah, maka berapa totalnya? Ya, sebesar 3,76 ya meter. Gitu deh ya. Seperti itu. Oke, gampang ya. Ngitungnya aja yang susah. Oke, itu ya. Wait, wait, wait. Oke, aku cek nomor 2. Untuk, untuk 2 ini belum ya. Oh ya, oke, aku pindahkan dulu deh. Oke, wait, malah keluar. Sorry, sorry. Oke, nah ini deh. Loh, sini ya. You are lying on the diving board 3 meter above the surface of the water in a swimming pool. Ya, 3 meter. Oke, nih, jadi ya. Nah, ini tingginya 3 meter ya. You look at the coin that is on the bottom of the pool directly below you. The coin, it appears to you to be distant 5 meter from you ya. Nah, itu. Nah, jadi jaraknya 5 meter. Nah, pertanyaannya sekarang, eh, berapa itu kedalaman pada titik ini? Harus bisa digambarin dulu ya. Jadi,
Oke, jadi ini fenomena apa? Ini fenomena pembiasan ya. Dan jangan lupa, ini ada air ya. Nah, gitu ya, Dek, ya. Nah, kalau ada air, berarti ada dua indeks bias. Ada indeks bias udara, satu, sorry, indeks bias airnya, itu berapa? 4/3 ya. Nah, ini deh. Oke, itu ya. The point appears to you to be a distance 5 meter from you. Itu ya. Nah, apa artinya? Jadi ada selisih itu ya. Nah, jadi kita sedang berbaring ya. Itu ya, 3 meter di atas papan loncat ya. Papan loncat. Nah, yang berada 3 meter di bawah permukaan air. Nah, kita melihat sebuah poin, ya, poin di dasar kolam, gitu ya, tepat di bawah kita. Nah, itu ya. Nah, itu deh. Oke, jadi ini kurang ke bawah harusnya ya. Nah, ini papannya. Ini kurang ilustratif. Oke, ini 3 meter, terus koinnya tuh di sini. Nah, ini ya. Ini koinnya, kalau kita lihat dari sini, itu 5 meter. Nah, itu deh. Itu ya. Oke, tuh. Koin tersebut, ya, 5 meter, what is the depth of the water at this point? Iya, berapa kedalamannya. Nah, ini ada dua sudut pandang ya. Sudut pandang yang eh, sesungguhnya sama sudut pandang akibat pembiasan. Nah, si yang sebenarnya gitu ya, yang sebenarnya itu yang orang ini yang terukur ini dia jarak sebenarnya ya. Misalkan ini jaraknya itu adalah berarti di jarak ini kedalamannya ini yang sebenarnya kita sebut eh, real gitu ya. Nah, ini. Nah, yang sebenarnya berarti kan 5 kurang 3 ya, itu 2 meter D. Nah, real itu sama dengan 2 meter ya, yang sebenarnya. Tapi ini nggak terlihat sebenarnya karena ada pembiasan, ya, gitu. Nah, maka akibat pembiasan bagaimana? Ya udah, nanti ini, gitu ya. Maka nanti kita bisa cari ini, gitu, gitu ya. Nah, hubungkan sama indeks bias airnya, nah, gitu ya. Seperti itu, Dek. Maka nanti yang eh, terlihat ya, itu yang terlihat ya, ini atau kita sebut saja yang eh, real, gitu ya, itu sama dengan yang tampak ya, ini dibagi dibagi dengan indeks biasnya. Nah, gini ya. Nah, itu height, kedalaman, gitu ya. Nah, atau pakai D boleh, depth gitu ya. Maka yang tampak di sini dalam hal ini N ini adalah indeks bias air ya. Nah, ini berarti kan N2 dikalikan realnya. Nah, N2-nya itu adalah 4/3. Kedalaman yang realnya 2. Berarti ini kan 4 kali 2, 8 bagi 3. Maka hasilnya ini adalah 2,67 ya. 2,67 meter. Nah, ini, gitu deh. Itu ya, seperti itu deh. Nah, kita coba soal yang ketiga ini. Nanti ya. Oke, tapi kita bahas dulu nih materinya. Nah, ini. Oke, itu ya. Kita ringkas saja. Aku pengen nyari soal interferensi. Nggak ada ini.
Yang homework 3 bukan. Oh, yang homework 4 sama homework 5 ya. Nah, itu deh. Oke, yang kedua, nah kita bahaskan tentang interferensi ya. Nah, ini. Ini. Oke, nah interferensi nanti ada dua macam ya. Ada interferensi yang konstruktif atau saling menguatkan ya. Ada interferensi yang destruktif, saling melemahkan. Gitu ya. Nah, nanti yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah beda fasenya, beda lintasannya. Kalau misalkan ini, nah, jadi nanti itu kalau kita gambarkan, Dik, ya kalau kita gambarkan nanti di sini, ini ya, interferensi celah ganda. Nah, ini ya, satu, ini ya. Nah, gini, Dik. Oke ya. Nah, jadi ceritanya, di sini ada cahaya yang masuk lewat sini. Nah, ini ya, ini sumber, ada dua sumber ya. Sumber satu, sumber dua. Nah, jarak antar celahnya ini, katakanlah ini adalah D ya. Oke. Nah, gitu deh. Dan ini adalah layar ya, gitu ya, Dek, ya. Ini layar. Oke. Nah, kemudian, nah ini ada cahaya yang datang, kemudian masuk ya cahayanya ya. Nah, masuk itu ditampilkan di sini, ya. Nah, cahayanya masuk lewat sini. Oke, ini, ini ya. Nah, ada cahaya yang lewat sini, ada cahaya yang lewat sini, gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, jangan pakai gini deh. Nah, nanti cahaya masuk dan mereka itu saling berinterferensi. Nah, ini ya. Ini ada banyak cahaya sebenarnya kalau kita bilang. Nah, tapi kita gambarkan representasi dua cahaya aja. Nah, ini adalah dua cahaya yang saling berinterferensi. Apa sih interferensi itu? Interferensi itu berpadunya dua cahaya atau lebih. Nah, ini ya. Nah, ini dua cahaya. Tentu saja, loh Mas, apakah di situ cuma ada dua cahaya? Enggak. Tentu saja ada jutaan cahaya, ribuan cahaya. Tapi kita gambarkan yang sampel aja, gitu ya. Jadi dua cahaya ini, gitu ya. Nah, oke, ini cahaya satu, ini cahaya satu, sebut saja R1, ini cahaya dua dengan lintasan R2. Lintasan itu jarak, gitu ya. Maka nanti ini, nah ini ya, tentu saja ada banyak, adik. Ada yang sini, gini, ada yang gini, gini, ada yang gini, gini. Nah, banyak sekali, gitu ya. Maka nanti ini kita gambarkan di sini, nih ya. Nah, ini titik terang pusat di sini. Nah, tak gambarkan gini ya. Nah, ini kita ambil gini, tak potong gini ya. Ini, maka kita akan dapatkan sisi sini akan sama dengan sisi sini kan. Maka kalau begitu, ini adalah sisanya, Dek. Nah, ini sisanya ya, beda lintasannya, gitu ya. Nah, terus panjang ininya itu D. Dan jangan lupa sudutnya, kita jangan lupa. Nah, kita ambil ya sudutnya ya, dari sini. Ini ada ya. Ini sudutnya adalah theta, ya. Ini D, ini sudutnya adalah theta, gitu ya. Nah, kalau begitu, maka artinya nanti ini, kalau kita gambarkan, ya, nah sudut ini, nah ini kan siku-siku di sini kan, ini ya, siku-sikunya di mana? Nah, ini siku-sikunya di sini. Nah, gini ya. Oke.
kita perlu tahu ini beda lintasan. Nah, ini ya, ini kan sama panjangnya. Nah, sama kan? Maka selisihnya adalah beda lintasan. Beda lintasan ini deh yang nanti akan menentukan interferensi itu maksimum atau minimum, gitu ya. Nah, pertanyaannya nanti berapa itu beda lintasannya? Itu ya, yang menarik itu deh. Oke. Nah, maka sudut theta di sini pasti sama dengan sudut theta di sini. Nah, secara hukum segitiga kan gitu. Ya, apa enggak? Maka Dek Feliza gambarkan saja di sini. Maka segitiganya kan gini. Nah, kalau kita gambarkan ya, seret. Nah, gini kan ya. Ini sudutnya apa? Theta kan? Nah, ini D-nya. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, ini kan ada sudut depan, ada sudut miring kan? Demi. Pakai apa, D? Pakai sin kan? Sin theta sama dengan D per tanda tanya. Maka tanda tanyanya di sini itu apa? Nah, itu pertanyaannya. Oh, kebalik ya. Sorry. Depan per miring. Depannya itu kan tanda tanya ini dibagi miringnya. D ya. Maka ini tanda tanyanya bisa dinyatakan dengan D sin theta. Maka di sini beda lintasannya ini sebesar D sin theta. Itu ya. Nah, kemudian nanti kalau kita tampilkan di layar ya, dan ini jaraknya, dan ini besarnya adalah, nah, ini ya, ini besarnya adalah Y gitu ya. Nah, ini D. Nah, ini ya. Dan kalau kita gambarkan nanti ini ya, segitiga yang ini, nah, itu jadi bagaimana? Dan jarak ini, jarak dari pusat ini, cahaya ke layar, sebut saja L, gitu ya. Nah, maka kalau kamu gambarkan segitiganya, Dek, kan ini kan, ini ya, oke. Ini Y, ini L, terus ini theta, ini ya. Nah, gitu kan, Dek. Nah, di sini ada Y, ada L, depan, samping, ya apa enggak? Maka kalau depan samping pakai apa? Pakai tan ya. Tan theta, depan per samping. Nah, ini ya. Nah, nanti ya, faktanya adalah nanti sudut ini tuh sangat kecil banget, Dek. Sudut ini ya. Sudut tetanya sangat kecil banget. Kok bisa? Karena pada faktanya, pada realitanya sudutnya ini ini tuh nggak begitu miring-miring banget, nggak begitu miring-miring banget. Tapi gini, gini ya. Nah, jadi kecil banget. Nah, ini kecil banget. Nah, kalau kecil banget, konsekuensi matematikanya bagaimana? Konsekuensi matematikanya nanti itu sin tetanya itu mendekati bisa diambil tan theta itu sama dengan y per l gitu ya. Maka kita bisa gambarkan di ini kan sin tetanya sekarang kita sama dengan y per l. Nah, kalau kita ingat-ingat sin theta, maka sama dengan ini kan, d sin theta kan. Nah, ini ya. Nah, maka d sin theta, maka beda lintasannya ini sama d sin theta, ini ya, d sin thetanya y per l. Nah, ini ya, D ya. Tuh, yang pertama. Oke. Nah, sekarang eh, bagaimana kalau kita gambarkan ini ke dalam suatu gambar ya? Nah, gini deh. Nah, sebentar. Ini ya. Aku perjelaskan lagi. Nah, ini. Nanti, apa sih yang tampak di layar sini? Nah, itu apa sih yang tampak di layar sini? Itu Dek Feliza harus tahu ya. Nah, kalau kita gambarkan, Dek, nanti pada bagian pusat di sini, nah, ini ya, ini, itu polanya terang. Pusat itu di tengah, yang paling terang. Ya, itu. Oke, yang paling terang, Dek. Gitu ya. Oke. Nah, terus di sebelahnya itu ada gelap yang pertama. Ini kita sebut TP gitu ya, terang pusat ya. Gelap yang pertama. Nih, oke. Ini gelap yang pertama. Oke ya. Ini gelap yang pertama. Oke. Nah, terus sebelahnya lagi nanti ada terang yang pertama. Ini ya. T1. Terang yang pertama. Di sebelahnya lagi ada terang yang pertama. Nah, gini ya. Di sebelahnya lagi ada terang yang kedua. Nah, sorry. Gelap yang kedua. Nah, itu berpola terus ya dia.
gelap kedua, nih, ya. Dan di atasnya lagi, di sini ada gelap kedua, nah, ya, ya, dan seterusnya deh. Nah, nanti cara ngapalinnya gini, jarak antara satu pola ke pola yang lain itu satu gelombang. Ini ya, ini ke sini setengah gelombang, ini setengah gelombang ya. Nah, sekarang gambarkan di sini aja. Ini itu setengah gelombang ya. Nah, gelap satu ke terang satu, setengah gelombang ya, Dek, ya. Terang pusat ke gelap satu, setengah gelombang. Nah, ini setengah gelombang ya. Nah, oke. Dan ke gelap kedua, setengah gelombang. Nah, sekarang kalian bisa rumuskan nggak, Dek? Nah, sekarang kalau kita tahu ya, nah, interferensi yang destruktif tadi ya, destruktif itu menghasilkan pola gelap. Jadi, ya, bisa dibayangkan nggak pola gelap? Maka pola gelapnya yang pertama di sini, di gelap ke satu kan, gelap ke satu, setengah gelombang kan, gitu ya, setengah gelombang. Oke. Nah, berikutnya di gelap kedua, berarti berapa gelombang ini? Ini dari terang pusat ya, patokannya ya, dari terang pusat, setengah, setengah, setengah. Berarti kan 3/2 kan? Nah, tapi De Veliza bisa mengira angka berikutnya berapa? Satu gelombang lagi, berarti kan 5/2. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini bisa diperumum. Jadi, M plus setengah lam, lambda ya. Nah, itu dia. Ini M, ini nanti M bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Misalnya dimasukin 0, 0 tambah setengah, setengah ya. Dimasukin 1, 1 tambah setengah, 3/2. 2 tambah setengah, 5/2, dan seterusnya. Terus yang kedua, itu yang konstruktif D, menghasilkan pola terang. Yang paling terang di mana? Di pusat. Nah, di pusat ini kan ada nilainya nggak? Nggak ada. Makanya dari pusat itu 0 lambda. Ya, 0 lambda itu di terang pusat. Ya. Nah, yang tadi itu, ini ya, berarti nanti ini, yang tadi itu, berarti kalau 0 itu apa? 0 itu artinya, oke, 0, jadi ya, 0 itu artinya gelap satu ya. Kalau satu, M-nya satu artinya gelap dua, gitu ya. Kalau dua artinya gelap ke tiga ya. Nah, sebenarnya aku udah suka pakai rumus ini sebenarnya. Aku lebih suka pakai rumus ini deh. 2M min 1/2. Lebih enak. Jadi kalau gelap gelap satu langsung M-nya satu. Kalau gelap dua M-nya dua. Aku lebih suka pakai rumus itu. Tapi nggak apa-apa deh, kita ikutin perumusannya ya. Kalau tiga artinya gelap keempat ya, dan seterusnya. Tuh. Tapi aku lebih suka pakai cara ini tadi. Ini ya, selisihnya setengah gelombang. Jadi kamu bisa ngira-ngira nanti ya. Maka berikutnya di T1, di terang pusat satu berapa ini? Setengah tambah setengah, satu gelombang kan? Nah, yang terang kedua, berarti nanti ini setengah tambah setengah tambah setengah, tambah setengah lagi, tambah satu lagi, berarti kan dua lambda, dan seterusnya ya. Maka nanti ini bisa kamu perumum jadi M kali lambda ya. M-nya 0, artinya pada terang pusat, gitu ya. Kalau satu, artinya terang ke satu, gitu ya. Kalau M-nya 2, berarti terang kedua. Kalau 3, berarti terang ketiga ya. Nah, ini sesuaikan deh, samakan ya. Tapi kalau gelap, beda, selisih satu ya. Nah, itu. Makanya nanti ini rumusnya itu bisa gini. Yang pertama, bisa M plus setengah lambda. Yang kedua, bisa M lambda. M plus setengah lambda, kalau misalkan interferensi yang sifatnya destruktif ya. Atau pola gelap. Kalau M lambda, berarti polanya apa? Konstruktif. Atau pola terang ya. Gitu, gitu ya.
Itu ya. Oke, kita coba soalnya ya. Bentar, ada tiga yang datang. Evalina sama di Felisa. Oke, sudah. Pindahkan dulu ya. Oke ya. Oh iya, sebentar. Penjelasannya masing-masing ini belum tahu ya. Nah, tak tambahin penjelasannya dulu, biar kita paham ya. Nah, D, ya keterangan ya. Nah, D itu jarak antar celah ya. Nah, kalau L itu jarak layar ya. Jadi dari sini ke sini, jarak layar. Nah, kalau Y itu jarak antar pola ya. Nah, terus ada lambda ya. Lambda itu adalah panjang gelombang ya. Nah nih, oke. Di sini coherent light with wavelength 400 nanometer. Ini ya, panjang gelombangnya 400 nanometer. Nah, ini jadikan meter ya. Kalikan 10 pangkat min 9 ya. Berarti jadinya 4 kalikan 10 pangkat min 7 ya. Oke. Nah, berikutnya itu melewati dua celah sempit. Berarti interferensi ini. That are separated by 0,2 mm. Artinya apa? D-nya ya. D-nya itu jarak antar celah 0,2 mm. Dan jangan lupa jadikan meter ya. Milimeter ke meter, naik 3 kan. 0,2 kali 10 pangkat min 3 ya. Alias di sini 2 kali 10 pangkat min 4 ya. And the interference pattern is observed on screen 4 meter from the slits. Jadi jarak dari slits, jarak dari jendela ke screen, ke layar ya. Nanti L-nya. L-nya adalah 4 meter. Ya. Interference pattern. Nah, ini kita belum tahu gelap atau terang. Yang pertama di sini, what is the width, gitu ya, in millimeter of the central interference maximum, itu ya.
Itu. Jadi ini sebenarnya kita cari ya terang pusat, terang pusat ke terang satu. Jadi yang dekat pusat itu paling terang, Dik. Nah, gini ya, ke terang satu. Jadi M-nya tidak diambil nol, tapi M-nya diambil satu. Ini ya, ini central interference maksimum. Itu ya. Ini jadi terang satu itu yang terang setelah ya. Jadi terang satu itu terang pusat. Jadi terang satu itu yang terterang setelah terang pusat ya. Nah ini. Jadi kita cari ya width, lebar celah, width of the central interference maksimum, lebar lebar pola gelap terangnya. Berarti apanya? Y-nya ya. Ini Y-nya itu berapa? Iya. Ya udah, kalau terang berarti pakai rumus yang ini tadi ya. Nah, ini apa nih? dy per L sama dengan M lambda ya. Ini dy per L sama dengan M lambda D. Maka di sini kita cari gitu ya. Y-nya sama dengan M lambda dibagi dengan D ya. M-nya 1. Lambdanya itu ya. Loh, kok D? Y-nya itu M lambda L per D. Sorry D. M-nya 1, lambdanya 4 kali 10 pangkat min 7 ya D ya. Nah, L-nya itu 4 meter. eh, D-nya itu berapa D-nya? 2 kali 10 pangkat min 4 ya. 4 bagi 2, 1, 2. 4 kali 2, 8 kan? 8 ya. 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 4. Berarti 10 pangkat min 3 ya. Tapi dimintanya adalah milimeter. Nah, berarti ini diubah ke milimeter. Jawaban ini ya. Nah, kalau diubah dalam ke milimeter, ya kalikan 1000 aja. Berarti ini sama dengan 8 milimeter. Gitu ya. Hmm, bentar ya. Jadi kayaknya jawaban yang B deh. Width of the first order bright bright fringe. Ini yang B ya. Nah, terus terang pusat nih, kalau M-nya 0 gimana dong? Bentar. It of the central interference maksimum. Ya, betul tadi ya. Berarti yang B tadi ya. Ini M-nya 1 ya. Yang A itu terang pusat. Kok terang pusat ya, mas diambil M-nya 0 ya. Betul tadi ya. Nah, ini M-nya 0. Kalau M-nya 0, berarti panjangnya berapa dong? Ini ya pertanyaannya. Ya udah, dalam masalahnya dalam milimeter. Masa iya dia ditanya terang pusat? Central interference maksimum. Itu ya. Sebentar, aku pastikan lagi. Tapi yang B itu sudah benar. First order bright fringe. Gitu ya. Maksudnya gimana Kak? Aku belum paham. Ini ya. Ini ini gini. Terang ke satu. First order. Gitu ya. Terang ke satu. Sik. Nah, jadi terang ke satu ya. Aku juga nggak paham ini yang A itu. Maksudnya gimana? Terang ke satu. Yang B itu ya. Paham yang B ya. Terang ke satu yang ini. Ini ya. Dari terang pusat ke terang ke satu. Ini ya. Setengah tambah setengah. Satu kan. Nah, berarti pakai yang ini. Satu lambda. Berarti terang ke satu. Ini M-nya itu satu. Nah, gitu ya. Itu clear. Nah, malah yang nggak paham itu aku yang ini. Yang A itu. Terang terang pusat itu maksudnya gimana? Masa mungkin M-nya nol? Ini. Nggak aku sih. Nah, yang B itu udah betul. Oh, berarti pakai yang ini kali ya.
Sebentar, sebentar. Wait, wait. Iya, ini harusnya gelap ya. Iya, sebentar, Dik, sebentar, Dik. Iya, ini pertanyaannya. Oh, oh aku tahu. Sebentar, sebentar. Oh iya, terang pusat berarti ini ke sini. Nah, dari mana ini? Dari sini ke sini. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Nah, itu ya, yang sentral interference maksimum. Gitu ya. Interferensi maksimum di pusat. Gitu ya. Berarti kan kalau gitu kan dua kalinya ini. Ini ke sini, ini ke sini. Pertanyaan aneh juga ini. Ya, berarti terang pusat dua kalinya ya. Dua kali apa? Dua kali Y ya. Ini deh, dua kali Y. Berarti kan dua kali 16 meter. Sorry, kali 8. Ini ya, kali 8. Berarti kan sama dengan 16 milimeter D. Gitu ya. Oke ya. Coba, biar paham kita coba latihan soal lagi ya. Sebentar, aku pilihkan dari kali D. Nggak ada soal yang pas. Oke deh, nggak apa-apa. Pokoknya ini, itu ya, perhatikan ordernya ya. Ini nggak first order free fry range. Gitu ya. Yang jelas ini salah satunya benar ini. Ya, ini benar kok. Terang ke satu, yang B, M sama dengan satu, 8. Terang pusat, berarti dikalikan dua ya, nanti ya, gini ya, dua kalinya. Oke. Mestinya tuh gelap ke satu. Terang pusat tuh ngapain dicari, dicari apa namanya, panjangnya? Nggak mungkin, karena M-nya itu sama dengan nol. Kak, Kok terang pusat? ini lagi screen ini Iya, nggak hilang kelihatan. set Iya, Kak. screen-nya ya. Heeh. Oke. Heeh. Iya deh. Oke. Tinggal satu ya yang difraksi ya. Gampang kok ini referensi itu. Apalkan aja rumusnya tadi. Kalau nggak suka rumus, aku pakai tips ini. Nah, dia jaraknya setengah, setengah, setengah itu. Kalau di, kalau interferensi ya. Oke, bentar, carikan soal dulu. Single sheet.
Oke ya. Nah, kita coba yang ini ya, difraksi ya. Langsung aja masuk soal deh. Oke, terakhir. Oke, yang ketiga tentang difraksi ya. Nah, apa itu difraksi? Nah, difraksi ini definisinya penyempitan cahaya ya. Penyempitan cahaya melalui celah sempit ya. Nah, gitu deh. Oke. Nah, itu ya. Yang ini biasanya yang keluar ada dua macam ya. Difraksi celah tunggal dan ada yang celah ganda. Ini ya. Nah, ini polanya ini selalu terang ya. Ini A sin theta sama dengan M M lambda deh. Nah, ini sederhana sekali. Ini dia. Oke. Oke. Terus ini M itu orde ya. Orde ya. Terus A itu lebar celah ya. Nah, oke. Terus lambda itu adalah panjang gelombangnya. Nah, ini. Oke, kita coba kirim soalnya di sini. Pendek kok ini. Single slit ini ya, celah tunggal. Wait, oke. Mana ini? Oke, nah ini. Two lasers slightly different wavelength ya. Selisihnya kecil sekali. Lambda satunya 500 nanometer, lambda duanya 500,8 nanometer. Are directed through single slit of width alfanya 0,05 milimeter ya. Nah, ini A-nya tadi itu. Lebar celah tadi ya. 0,05 milimeter. Itu deh. Nah, satuannya jangan lupa jadikan meter ya. Nah, ini. Oke. Untuk screen 3 milimeter ya. L-nya 3 meter away. Nah, ini jadikan meter ya dia. 500 kali 10 pangkat min 9 meter. Ini 500,8 kali 10 pangkat min 9 meter. Ini 5 kali 10 pangkat min 5 ya. Meter. Ini kan min 2 milimeter per meter, min 3. Berarti kan min 5 kan? Oke.
derive the angular position of the first direction minimum for each wavelength. Gitu ya. For the first minimum. Jadi ini selalu minimum, Dek. Selalu minimum. Di mana nanti ordernya itu bisa satu, dua, tiga. Nggak bisa nol ya. Kalau satu artinya minimum first minimum. Kalau dua, second minimum. Kalau tiga, third minimum. Gitu ya. Nah, ini jelas enak. Soalnya tadi nggak jelas. Maka di sini M-nya satu ya. Yang A ya. Nah, ini angular position. Untuk M sama dengan satu ya. Nah, kalau gitu, eh, apanya yang dicari nih kalau begitu? Nah, ini ya, tetanya yang dicari deh. Nah, kita punya persamaan A sin theta sama dengan apa ini? M lambda kan, di ya, persamaannya ini ya. Nah, masukkan variabel-variabelnya. A, berarti kan M-nya satu kan. Jadi sisa ini doang. A sin theta sama dengan lambda ya. Maka A-nya, maka sin theta-nya lambda per A ya. Nah, gini deh. Oke. Nah, seperti itu. Tapi hati-hati deh. Nah, di sini ya, biasakan kalau kita ngerjakan ini, anggap tetanya kecil. Karena yang namanya cahaya itu sudutnya tidak begitu besar biasanya. Biasanya bisa dianggap mendekati neglected, diabaikan. Tapi kita nggak bisa mengabaikan, tetap ada. Ada tapi sangat kecil sekali. Jika tetanya sangat kecil, maka ini tetanya anggap aja jadi sin theta. Sehingga sudutnya itu lambda per A. Gitu ya. Jadi kita kerjakan di, kalau misalkan lambdanya sama dengan lambda 1, 500 kali 10 pangkat min 9 meter, maka di sini lambda satunya, lambda 1 per A ya, lambda satunya itu adalah 500 kali 10 pangkat min 9 ya. A-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Lihat ya. Nah, ini hasilnya 100 kalikan 10 pangkat min 4 ya. Atau 0,01 radian. Itu ya. Ini yang pertama ya, yang A. Kalau lambdanya lambda 2, nah, 8 kali 10 pangkat min 9 meter, maka delta 2-nya, ini lambda 2 per A ya. Lambda 2-nya 500,8 kali 10 pangkat min 9 dibagi 5 ini ya. Kalikan 10 pangkat min 5 deh. Nah, ini berapa ini? Kalkulator dulu. Itu ya. 100,16 ya. Kalikan 10 pangkat min 4. Itu ya. Bukan. Sebentar. Oh, betul ya. Maka nanti ini ada tidak? Ini sangat kecil sekali ya. Kalau kita bulatkan 10 pangkat min 2, ini sangat kecil sekali. 0,01, 00, 16. Jangan dibulatkan ke 0,01 ya. Kenapa? Karena di sini ada gap yang kecil ini 16 itu ada artinya. Gitu ya. Kenapa? Karena sejak awal ininya sudah ada selisihnya. Maka ini sudutnya tetap ada selisihnya itu. Berat. Gitu ya. Nah, jadi penyimpangannya sangat kecil sekali. Nah, gitu deh ya. Oke, oke. Yang kedua, determine whether the two central maxima are resolvable within the central diffraction envelope. Tentukan apakah dua pusat yang maksima tadi, yang maksimum, ya dua pusat yang maksimum tadi, apakah resolvable within the central diffraction envelope. Itu ya, itu. Oke. Nah, sebentar. Oke, dikit lagi ya. Yang B ya. Iya. Jadi pertanyaannya, apakah tadi sentral maksima, kedua maksimum pusat dapat
dipisahkan ya dalam envelope tadi ya, selubung pusat. Nah, gini deh. Jadi ini terkait pengertiannya single slit ya. Jadi kalau kita lihat single slit itu, ini pertanyaannya mungkin ini sangat kecil sekali. Nah, ini seolah-olah single slit deh. Apakah kedua maksimum ini maksimum ini cahaya yang lewat sini, cahaya yang lewat sini, kedua maksima pusat ini, apakah dia dapat dipisahkan sebagai seolah-olah dua single slit? Masalahnya. Karena sejak awal asumsi kita ini adalah single slit, bukan asumsi, pengertiannya. Jadi fenomena difraksi itu, celah tunggal itu mengasumsikan bahwa itu dia single slit. Gitu ya. Meskipun faktanya karena saking kecilnya slit-slit yang ada di layar itu, yang ada di tempat cahaya masuk itu bisa dianggap sebagai single slit. Nah, apakah dapat kita treatment ini sebagai double slit? Dapat dipisahkan kan artinya dapat dianggap sebagai double slit. Itu problemnya. Oke ya, itu deh. Maka eh, kita perlu memisahkan ya, ini dia. Artinya kita eh, perlu tahu tuh maksimum pusat itu di mana? Pertanyaannya. Ya kita lihat rumusnya, Dik. Rumusnya tadi apa, Dik? Nah, theta itu sama dengan lambda per A kan? Nah, ini. Ini ya, maksima kan ini rumusnya maksima. Nah, maka ini bisa minimum, bisa maksimum, Dik. Nah, maka ini theta minimum, ini theta bisa maksimum. Theta maksimum. Nah, bergantung apa? Bergantung sama nilai sinnya. Nilai sin itu kan bisa maksimum, bisa minimum. Maksimumnya sin berapa, Dek? Satu kan? Minimumnya sin berapa? Min satu kan? Artinya nanti ini bisa eh, positif, bisa negatif. Positif itu yang apa? Yang maksimum, negatif itu yang minimum. Gitu ya. Seperti itu, Dek. Gitu ya. Nah, maka kita hitung aja ini sebenarnya. Nah, maka dari sini kita akan dapatkan eh, dapat kita pisahkan sudut puncaknya. Nah, pemisahan sudut puncak itu ya. Nah, berarti kan perubahan selisih tetanya, selisih teta peaknya, yang gimana? Ini dipengaruhi oleh dua laser tadi, gitu ya. Dua laser tadi itu adalah ini lambda satu dan lambda dua ini. Nah, kan lebih besar panjangnya lambda dua. Nah, ini ya. Teta tadi rumusnya lambda per A, berarti lambda dua per A min lambda satu per A. Nah, lambda dua lambda satu per A tadi hasilnya, makanya ini jangan dibulatkan ya. Ini 0,0100016 tadi itu ya. Oke, sebentar. Mana tadi? Wait. Lambda satu per A ya. Ini, nah gini aja deh. Lambda 2-nya kan 500. Ini lambda 2 min lambda satu per A. Nah, kita cek sudut puncaknya. Lambda 2-nya itu sama dengan 500,8 kurangi 500 dibagi A. Itu ya, A-nya itu berapa? A-nya tadi adalah 5 kali 10 pangkat 5. Tapi hati-hati, yang ini 10 pangkat 9 ya. Ini berarti kan 0,8 ya, kali 10 pangkat 9 ya. Ini 5 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, ini. Ya udah, ini jadi 1,6 ya, kali 10 pangkat 5 radian ya. Nah, ini. Nah, bagaimana cara kita tahu dia dapat dipisahkan atau enggak? Maka jaraknya itu ya harus lebih besar dari jarak minimum pertamanya agar dapat dipisahkan. Nah, kita bandingkan minimum pertama. Nah, minimum pertama tadi kan kita sudah hitung ya, lambda satu per A ya. Nah, hasilnya 10 pangkat 0,01 kan. Lambda 2-nya juga sama kan. Ini 0,01 alias 10 pangkat min 2. Ini, berapa yang ini? 0,01, 0016 kan.
Nah, 01, 00, 16 kan. Nah, itu ya. Nah, ini juga 10 pangkat min 2. Nah, ini besar. Ini lebih besar dibandingkan ini. Ya kan? Karena minimum pertamanya itu lebih besar, gitu ya, dia, maka kedua maksimum pusat ini, ya, karena saking kecilnya, itu tidak dapat dipisahkan. Gitu ya. Maka tidak dapat dipisahkan. Gitu ya. Dipisahkan karena, gitu ya, delta tetanya itu lebih kecil, sangat kecil ya, selisih selisih seperseribu ya, daripada lambda 1 per A-nya atau lambda 2 per A-nya. Ya, gitu. Nah, itu ya. Tapi kalau misalkan sudut puncaknya lebih besar, misalkan ini kan gini, ini minimum pertamanya segini. Nah, besar. Sudut puncaknya segini, ya nggak bisa dipisahkan. Karena semuanya ini di dalam ini minimum pertamanya. Tapi kalau misalkan ininya lebih besar, nah ini dapat dipisahkan jadi dua. Satu di sini, nah satunya ini jadi double slit nanti. Nah, gitu ya, Dek ya. Intuitifnya itu penting fisika itu. Dengan rumusnya saja, Dek. Seperti itu ya. Gitu ya. Oke, kita lanjutin minggu depan ya. Karena aku nggak bisa Senin sampai Jumat. Ya, Dek. Eva sama Feliza, makasih ya. Sampai jumpa minggu depan, Dek. Selamat belajar Makasih ya, ya. Kak. Nanti Kak.